keindonesiaan. Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI dan pendengar pada sore hari ini pukul 17:06 waktu Indonesia Barat. Kami akan berdialog bersama dengan Direktorat Kemitraan Komunikasi Kemkominfo di sore hari ini mengenai Hari Kebangkitan Nasional dalam bidang pariwisata. Suara Identitas Keindonesiaan. Industri pariwisata merupakan ladang devisa yang memberikan pengaruh langsung kepada industri kecil sampai dengan industri besar di masyarakat. Oleh karena itu tidak sedikit juga negara yang fokus dengan pengembangan potensi industri pariwisata mereka. Dan di momen Harkitnas 20 Mei kemarin diharapkan juga dapat menjadi pemicu bangsa lain ataupun juga Indonesia untuk bisa bangkit dan bekerja keras mengembangkan negara dari sektor pariwisata. Lantas seperti apakah kira-kira bentuk atau wujudnya yang dapat kita implementasikan? Kami akan perbincangkan bersama dengan Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata, Ibu Oneng Setia Harini MM. Selamat sore Ibu. Selamat sore, salam pesona Indonesia. Baik, dan juga bersama kami di studio Pro 3 FM ada tenaga profesional bidang politik dan organisasi Lemhanas, Bapak Kisnu Haryo Kartiko. Selamat sore Pak. Selamat sore pendengar seluruh Indonesia. Kabar baik Bapak dan Ibu ya? Alhamdulillah. Serentak sekali jawabnya. Baik, di sore hari ini kita akan berbincang mengenai peningkatan sektor pariwisata mendukung kebangkitan nasional. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami untuk menanggapi perbincangan atau memberikan informasi lain juga mengenai topik juga yang masih berkaitan. Silakan Anda bisa menghubungi di 0213844545 atau di 0213866712 serta Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di 081399398888. Oke. Saya mungkin ke Ibu Oneng dulu. Yang pertama, ini menarik sekali Ibu karena pariwisata Indonesia sudah tidak diragukan lagi begitu ya. Tapi perlu diketahui juga masyarakat bagaimana atau makna Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks pariwisata seperti apa yang mungkin ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pariwisata kemudian kita kaitkan dengan kebangkitan nasional, saya kira kita bisa melihat bahwa 2 tahun belakangan ini pariwisata ini sudah mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan penetapannya atau sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan di dalam pembangunan nasional dari menjadi salah satu dari 5 sektor unggulan pembangunan nasional. Saya kira inilah momen bangkitnya pariwisata Indonesia di Indonesia tentunya. Dan saya kira ini harus ditangkap oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memang kita punya potensi yang luar biasa di pariwisata. Apakah itu potensi alamnya, potensi budayanya, kemudian juga saya kira industri kreatifnya yang luar biasa yang masih bisa kita eksplor dan kita bisa kembangkan untuk menjadi modal bagi pengembangan pariwisata tentunya. Dan melihat saat ini bahwa pariwisata kita masih pada posisi keempat untuk penyumbang PDB setelah minyak gas bumi, batu bara dan juga minyak kelapa sawit. Dan kita juga sangat optimis bahwa di tahun 2020 proyeksinya mungkin kita bisa di nomor 1 karena kita melihat bahwa 3 hal yang di atas itu saya kira semakin lama akan semakin habis, tetapi pariwisata semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan saya kira. Mungkin kalau dari Pak Kisnu Haryo, apakah sependapat atau mungkin punya pendapat lain Pak? Betul. Jadi pariwisata ini sekarang menjadi unggulan dari berbagai negara untuk menyumbangkan sebagai pendapatan negara. Oleh karena itu ini sebuah tantangan bagi generasi muda karena sesuai dengan tema kita hari ini adalah mengenai kebangkitan, khususnya kebangkitan generasi muda, di mana kita tahu dulu generasi muda yang usianya masih 18 sampai 24 tahun itu mampu mendirikan yang namanya Budi Utomo,
kemudian mampu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga mampu untuk membuat semacam deklarasi atau sumpah pemuda tahun 28. Nah, sekarang ini seharusnya generasi muda itu juga mempunyai tantangan yang luar biasa dalam rangka untuk kebangkitan mereka. Karena minyak itu mulai surut. Batu bara mulai surut, sumber kekayaan alam mulai surut. Nah, salah satu sumber untuk menghidupi negara dan bangsa ini ke depan kuncinya adalah di pariwisata. Oleh karena itu pariwisata menjadi tantangan yang seharusnya itu menjadi challenge generasi muda untuk bangkit dan mengembangkannya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pariwisata, apakah ada pasang surut juga begitu Pak Kisno? Pasang surut pariwisata itu sangat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah ketika kita mengelola dengan baik, terorganisir dengan baik, itu pariwisata pasti akan maju. Tetapi jangan lupa, pariwisata itu sangat juga ditentukan oleh yang namanya kondisi keamanan. Ketika kondisi keamanan itu tidak terjamin, maka pariwisata itu dengan sendirinya pasti akan surut. Dua hal itu yang seharusnya menjadi tantangan bagi generasi muda untuk bisa berpartisipasi dan mengembangkannya. Berarti dibutuhkan juga keamanan, baik itu dari masyarakat sipil ataupun juga mungkin pemerintah yang terkait begitu Pak ya, supaya pariwisata bisa terjaga kelangsungannya. Baik, saya ke Bu Oneng lagi. Kalau misalnya kita berbicara tentang potensi di Indonesia begitu banyak, tadi sempat Ibu jelaskan ada SDA dan SDM. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu agar pendengar juga tahu di seluruh tanah air, yang paling besar potensinya untuk kita kembangkan ataupun juga mungkin kita kelola dengan baik, SDM-nya atau SDA-nya Bu? Saya kira ini dua-duanya ya, harus berjalan bersama-sama. Tapi mungkin saya ingin juga sampaikan bahwa untuk potensi sumber daya atau potensi atraksi ini juga kita punya potensi yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat bahwa kunjungan wisatawan ke Indonesia, wisatawan mancanegara ke Indonesia, itu 60% itu karena budayanya. Kemudian 35% itu karena alamnya. Kemudian yang 3% itu lebih kepada buatan. Jadi lebih kepada kreativitas, hasil kreativitas bangsa kita. Nah, kemudian juga memang tidak kalah penting dengan bagaimana kita penyiapan untuk sumber daya manusianya tentunya. Baik sumber daya manusia yang memang harus profesional ya. Jadi kami juga menyiapkan beberapa program terkait dengan sumber daya manusia, penyiapan sumber daya manusia. Salah satunya adalah kami juga membuka Poltekpar di NTB dan juga di Palembang. Selain kita sudah punya NHI atau STP di Bandung, di Bali, Medan, dan juga Makassar. Kita masih tambahkan 2. Kemudian juga kerjasama dengan lembaga pendidikan tentu saja. Dan juga kami juga punya program, Kementerian Pariwisata punya program tentang sertifikasi kompetensi. Jadi tahun ini kita punya target 65.000 orang untuk disertifikasi di bidang pariwisata. Itu cukup besar juga begitu ya. Itu seluruh Indonesia Bu? Iya, seluruh Indonesia. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang peningkatan sektor pariwisata guna mendukung kebangkitan nasional, tidak jauh dari yang namanya juga dana begitu ya. Karena ada beberapa desa yang punya potensi tapi tidak bisa mengelolanya. Salah satunya bukan karena SDA tapi bukan karena SDM tapi SDA juga yang butuh dana untuk dikelolanya. Untuk dari pariwisata, apakah ada fokus ke situ juga ataupun ada kiat-kiat khusus untuk mereka begitu? Baik. Tapi sebelum saya menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Mas, saya kira tadi saya ingin sedikit menyinggung tentang bagaimana pentingnya keamanan ya untuk pariwisata. Jadi memang betul sekali Pak Kisno dari Lemhanas bahwa keamanan itu memberikan peran yang sangat penting. Kami punya program-program yang bagaimana kita menyiapkan untuk masyarakatnya juga, termasuk juga bagaimana untuk kita punya tagline Sabta Pesona yang di dalam pertama adalah aman. Ya, tadi sudah menjawab dari Bapak bahwa kita juga punya program untuk Sabta Pesona. Pertama aman, tertib,
bersih, sejuk, indah, ramah yang akhirnya akan memberikan kenangan bagi wisatawan. Nah, kemudian kita tentang program masyarakat, saya kira memang pertama adalah bagaimana untuk menyiapkan masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Salah satunya juga tetap bagaimana masyarakat menjaga keamanan di satu destinasi. Kalau destinasi itu sudah tidak aman, tidak mungkin ada wisatawan yang akan hadir. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan Mas tadi. Jadi kita juga punya program pemberdayaan masyarakat yang lebih kepada bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan kepariwisataan. Jadi kita menyiapkan untuk masyarakat tidak jadi penonton saja, tetapi bagaimana mereka itu menjadi subjek, ya, menjadi subjek, bahkan menjadi owner, bagaimana mereka menjadi pemilik gitu. Nah, salah satunya adalah pengembangan untuk desa wisata. Nah, ini barangkali program kami terkait dengan pendanaan, memang kami tidak punya cukup banyak untuk itu karena harus dibina banyak begitu tadi ya. Karena memang bicara pariwisata, pengembangan pariwisata itu sangat terkait dengan kementerian-kementerian atau dengan pemerintah daerah. Jadi memang dana untuk pengembangan destinasi itu memang tidak terlalu besar. Gitu ya. Jadi bagaimana kami harus bisa melakukan sinergitas program dengan kementerian-kementerian lain agar destinasi bisa berdaya saing, ya, bisa lebih baik. Nah, itu saya kira. Dan untuk tadi pengembangan untuk masyarakat, pengembangan desa wisata, kami bekerja sama dengan Kementerian Desa. Bagaimana nanti arahnya untuk pemanfaatan dana desa yang cukup besar, yang mungkin pemerintahan desa itu masih belum banyak yang bisa menggunakan dana itu dengan secara baik. Itu salah satu cara dari Kementerian Pariwisata untuk membuat warga jadi bangkit begitu ya. Betul, tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi pelaku juga begitu. Ya, baik. Ini berbicara juga tentang keamanan, menarik sekali karena mungkin perlu diketahui juga bagi masyarakat Indonesia. Saya ke Pak Kisnu kembali. Keamanan apa yang paling mungkin sering terjadi di Indonesia, Pak, terkait dari sektor pariwisata begitu? Baik, mengenai masalah keamanan ini saya kira pengaruh yang luar biasa itu adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan radikalisme. Ini pengaruhnya luar biasa. Kita ambil contoh Bali. Ketika terjadi bom Bali 1 dan 2, efeknya bukan hanya kepada pariwisata di Bali, tetapi pariwisata di NTB dan pariwisata di NTT itu kemudian terpengaruh yang luar biasa. Kolaps yang dialami oleh masyarakat yang menggantungkan diri dari pariwisata itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hal-hal kecil yang sebenarnya itu memberikan rasa nyaman, rasa aman. Contoh, pencurian, pencopetan. Ini sangat mempengaruhi sekali terhadap rasa aman dari orang-orang yang datang ke Indonesia dalam rangka untuk wisata itu. Nah, di samping itu, makanya bukan apa-apa. Peran generasi muda di dalam rangka untuk membangun itu, kita ambil contoh di Bali, itu yang namanya pecalang. Pecalang itu sekarang di Bali bukan hanya dilakukan oleh teman-teman dari agama Hindu, ya, di Banjarnya masing-masing, tetapi mereka kemudian melibatkan semua komponen generasi muda yang ada di lingkungan Banjar itu. Ini yang seharusnya bisa diadop di berbagai daerah, sehingga itu akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang datang ke Indonesia. Saya kira itu adalah konsep-konsep kecil yang sebenarnya bisa dikembangkan menjadi satu konsep yang bersifat massal. Apalagi memang Indonesia beragam, dan karena beragamnya itu banyak menarik warga negara lain untuk datang ke tempat kita begitu. Ya. Baik.
kami undang kembali untuk Anda pendengar bisa ikut bergabung di sore hari ini melalui line telepon. Kita boleh ajak pendengar Bapak Ibu ya untuk ikut berpartisipasi dengan menelpon kami di 0213844545 atau di 3866712 dengan kode area 021, atau Anda bisa mengirimkan SMS di 081399399888. Sebelum saya membacakan SMS yang sudah masuk, ada hal yang mungkin perlu diketahui juga kepada masyarakat, siapa saja yang berperan dalam mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan apa yang mereka bisa lakukan, begitu Bu. Baik, terima kasih. Jadi di dalam pengembangan pariwisata memang ini harus secara komprehensif ya. Jadi ada pentahelix. Kalau kita lebih kenal dengan ABCGM. Oke. Kalau lebih mudahnya mungkin anak-anak muda bisa hafalkan dengan ABG CAM. Jadi itu. Jadi akademisi ya, kemudian bisnis ini adalah pelaku industri, kemudian C-nya itu adalah community, G-nya government, dan C-nya adalah M-nya adalah media. Nah, inilah dari pentahelik ini, dari stakeholder pariwisata inilah yang memang harus bersama-sama. Termasuk juga di dalam pengembangan destinasi. Pengembangan destinasi, Kementerian Pariwisata tidak bisa berbuat banyak untuk eksekusinya, tetapi eksekusi dilakukan oleh kementerian-kementerian lain. Seperti misalnya kita pengembangan destinasi ini lebih dikenal dengan 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Pada saat kita membutuhkan aksesibilitas, apakah itu konektivitas untuk udara, laut, darat, kami harus berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian terkait dengan amenitas, kita membutuhkan restoran, pariwisata membutuhkan hotel, pariwisata membutuhkan rumah sakit. Kalau hotel dengan ini tentu saja industri pariwisata. Tapi pada saat satu destinasi membutuhkan toilet, kemudian juga membutuhkan rumah sakit, itu mungkin kalau rumah sakit Kementerian Kesehatan. Jadi memang tugas kami lebih banyak kepada bagaimana kita bersinergi dan berkoordinasi dengan pentahelik tadi. Saya kira itu. Kalau untuk dari upaya pemerintah Ibu yang mungkin untuk mendukung perkembangan industri pariwisata, selain tadi disebut juga dana desa begitu ya, apalagi yang mungkin bisa diberikan dari Kementerian Pariwisata khususnya untuk mereka yang tinggal di desa wisata dan lain sebagainya. Jadi memang untuk pengembangan desa wisata ini kami secara pengembangan infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakatnya juga kami bisa bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk pemanfaatan dana desa. Kemudian selain itu juga dari kami program-program yang diberikan adalah lebih kepada bagaimana untuk peningkatan kapasitas masyarakatnya di sana, termasuk juga bagaimana untuk kita mengkampanyekan atau mengajak masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik. Ya, karena kalau bicara pariwisata kita bicara pelayanan, kita jual jasa, kita jual pelayanan. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik. Seperti tadi, harus menjaga keamanan, kemudian juga harus tertib, tepat waktu, kemudian juga mereka harus bersih, menjaga kebersihan. Tidak saja kebersihan secara umum, tapi untuk pelayanan-pelayanan, misalnya punya usaha kecil, warung-warung kecil, bagaimana mencuci piringnya. Ya, bagaimana untuk mencuci gelasnya, jangan sampai wisatawan mau minum ternyata gelasnya butek begitu, ya kan? Ya, ini hal-hal kecil yang memang kami berikan kepada masyarakat. Termasuk juga tadi bagaimana untuk kita bisa tentu saja agar mereka berdaya saing juga, kita mensertifikasi mereka, misalnya dari mereka punya keahlian untuk spa, ya, untuk pemandu wisata, kemudian juga pengelola. Termasuk juga kami juga
punya program, saat ini punya program, bahkan tadi kaitannya dengan kebangkitan nasional. Salah satunya program kami untuk bangkit adalah bagaimana Indonesia ini menuju homestay desa wisata yang terbaik dan terbanyak. Ini program kami bekerja sama juga dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian PUPR, kemudian juga dengan masyarakat untuk bagaimana bisa mewujudkan ini. Dan tugas kami salah satunya adalah bagaimana kita memasarkan. Dengan target yang 20 juta, saya kira ini akomodasi dibutuhkan. Dengan homestay, saya kira ini bagaimana kita bisa memberikan manfaat ya Pak ya, ekonomi tidak saja kepada pelaku industri besar, tetapi kepada masyarakat. Nah, melalui homestay inilah kita coba untuk programkan. Rencananya akan ditargetkan 20 juta kunjungan wisatawan gitu Bu ya. Betul. Ke Indonesia. Mungkin ada tambahan dari Pak Kisnu? Betul, memang tadi sudah disampaikan dari Ibu Oneng bahwa kunci pariwisata itu yang pertama perlu adanya integrasi pengelolaan, ya, baik itu transportasi, pengelolaan hotel, restoran, jasa pemandu wisata dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting ya, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita dan itu perlu kita benahi bersama. Yang pertama adalah perlu ada semacam di setiap destinasi wisata, daerah-daerah destinasi wisata itu ada semacam board yang kemudian itu menjadi wadah untuk stakeholder pariwisata. Dulu dikenal dengan yang namanya Masyarakat Pariwisata Indonesia. Nah, sekarang ini kelihatannya itu sudah mulai surut. Nah, ini sebenarnya adalah wadah dari stakeholder dalam rangka untuk mengelola pariwisata itu secara terintegrasi. Yang kedua, dalam rangka kebangkitan ini, marilah kita mulai meninggalkan yang namanya ego. Ego kedaerahan, ego kesukuan, ego keunggulan destinasi wisata. Kemudian mari itu semua kita hilangkan, karena selama ini pariwisata tidak maju karena banyak sekali terjadi pengkotak-kotakan yang melalui ego itu. Bukan itu juga merupakan satu hal yang penting begitu Pak Kis, itu ketika salah satu daerah unggul gitu dibandingkan daerah lain, buat daya saing juga begitu? Tidak, seharusnya tidak menjadi daya saing, tetapi dia seharusnya menjadi hinterlandnya untuk destinasi wisata yang unggulan itu. Karena di situ kemudian banyak sekali destinasi-destinasi yang bisa dikaitkan dengan destinasi keunggulan itu. Kita ambil contoh Bali. Bali mempunyai keunggulan-keunggulan luar biasa. Tetapi dia kemudian mempunyai hinterland NTB, dia mempunyai hinterland Banyuwangi dan sebagainya dengan destinasi wisata masing-masing. Nah, itu kemudian dikaitkan dan diintegrasikan. Itu akan jauh melebihi jangkauan kita untuk bisa seseorang wisatawan itu stay lebih dari yang diharapkan. Mungkin dari Bali bisa ke Lombok, bisa ke Banyuwangi begitu ya. Betul. Yang diharapkan mungkin seperti itu. Jadi tidak egois dengan pemasukan di daerah tempat mereka saja begitu. Baik, kita akan break dulu sejenak pendengar. Kami ajak Anda undang kembali untuk ikut berpartisipasi. Silakan Anda bisa bertanya mengenai peningkatan sektor pariwisata mendukung kebangkitan nasional melalui pesan singkat di 081399399888 atau di 0213844545 untuk line telepon dan 0213866712. Kilas Berita. Dinas Sosial DKI Jakarta akan menyiagakan petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial P3S di tempat-tempat keramaian warga guna mengantisipasi lonjakan jumlah pengemis selama Ramadan. Akan ada 425 petugas P3S yang dikerahkan untuk menjangkau para PMKS. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam mengatasi masalah sosial musiman ini. Identitas keindonesiaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI dan sudah ada yang bergabung di sore hari ini.
melalui pesan singkat di 081-399-399-888. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang baru bergabung mendengarkan kami di sore hari ini, tema kita adalah pariwisata guna untuk membangkitkan kebangkitan nasional tadi, berkaitan dengan pariwisata supaya kita bisa bangkit, berkarya, membangun daerah kita masing-masing, khususnya untuk sektor pariwisata. Karena memang pariwisata merupakan pemasukan yang cukup besar nomor 4 di Indonesia dan diharapkan bisa meningkat tidak hanya nomor 4 tapi bisa menjadi nomor 1 mungkin di tahun-tahun berikutnya. Kita akan sapa dulu pendengar karena telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Dari Jakarta ada Bapak Haryo. Selamat sore Pak Haryo. Selamat sore. Silakan Pak. Gini Mas, kebetulan kan saya tahu ini pariwisata ini 160 lebih negara ini bebas visa, tujuannya adalah untuk merebut pariwisata kita. Dan pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada satu titik yang pemerintah itu tidak memperhatikan. Permasalahannya apa? Terjadi diskriminasi turis dengan turis asing dengan turis domestik, yang dimana turis domestik itu harganya kalau masuk di pariwisata itu jauh lebih murah Mas. Seperti misalnya ke Bromo, turis domestik kena 50.000, itu tulisin di situ tulisannya adalah 50.000. Terus turis asing itu kena sampai 800.000 Mas. Ditulis juga untuk foreign 800.000 lah. Ini yang menyebabkan mereka sudah nggak mau balik lagi gitu. Lah ini yang Menteri Pariwisata itu harus tahu. Ya. Terus yang berikutnya lagi, permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur transportasi yang muter ke semua pariwisata kita, tidak hanya alam Mas. Kebetulan yang hebat itu sebenarnya pariwisata itu adalah budaya. Di seluruh negara di dunia itu yang paling banyak itu ya dikunjungi itu adalah budaya, bukan alamnya. Tapi Indonesia ini punya alam yang luar biasa hebat gitu loh. Nah, cuman pariwisata budayanya harusnya juga hebat karena ada lebih dari 500 kerajaan di sini dibanding dengan Thailand yang cuma 1 kerajaan. Tapi Mas, Thailand bisa menghasilkan lebih dari 40 juta turis setiap tahun. Nah, sedangkan Indonesia hanya sudah bebas visa sana sini cuman tidak lebih dari 10 juta. Nah, ini yang menjadi satu perhatian. Jadi bukan hanya masalah keamanan Mas. Di meskipun di Thailand kemarin juga ada ledakan dada. Tapi ya dalam waktu setengah bulan sudah balik lagi Mas. Sudah balik lagi. Jadi ini yang bukti sebenarnya penanganan daripada pariwisata kita itu masih setengah-setengah. Jadi nggak maksimal. Jadi terus untuk bebas visa 160 lebih negara itu akhirnya apa? Duta besar kita itu ya tidak bisa menginformasikan kepada publik dunia bahwa setiap kali mereka mau menuju ke Indonesia, harusnya tugas daripada duta besar kita yang membuat visa itu memberikan informasi tentang Indonesia. Indonesia itu ada ini, ada itu. Nah, itu tugasnya duta besar. Kalau visanya nggak ada, ya mereka nggak ngerti Indonesia itu bagaimana. Baik. Terima kasih Pak Haryo yang ada di Jakarta. Sebelum dijawab pertanyaan atau pendapat dari Pak Haryo di sore hari ini, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Adi di Boyolali. Selamat sore Pak Adi. Halo Pak Adi, selamat sore. Selamat sore Mas. Silakan Pak Adi. Pak narasumber, Ibu narasumber, saya cuma ingin minta saran seperti itu. Karena memang kalau misalnya pemerintah kita terus diganggu begitu dengan banyak aksi-aksi protes segala macam begitu. Nah itu tentu susah buat kita membangun, terutama juga di objek pariwisatanya seperti itu. Itu yang pertama. Seperti apa masukan dari Bapak Ibu narasumber supaya ini tidak terus berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat kita. Yang kedua, bagaimana objek wisata kita bisa bangun kalau misalnya seperti infrastruktur yang vital, jalan, terutama listrik, nah itu tidak dibenahi
dengan baik begitu oleh pemerintah kita. Nah, ini solusinya juga seperti apa? Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi yang ada di Boyolali. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu Oneng dan juga mungkin Bapak Kisnu. Yang pertama tadi ada Pak Haryo, sudah tahu tadi ya apa yang disampaikan, atau mungkin perlu saya ulangin lagi Pak Haryo, terkait dengan diskriminasi harga untuk wisatawan asing dan juga wisatawan lokal atau domestik yang sudah ada bebas visa, malah bukannya makin bikin kita semakin banyak, malah sebaliknya begitu. Dan yang kedua masih dengan Pak Haryo juga, kenapa budayanya masih kurang untuk wisata di Indonesia, padahal budaya itu salah satu hal yang paling dicari oleh warga dunia begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Haryo dari Jakarta. Selamat malam. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak. Pertama terkait dengan diskriminasi harga. Saya kira memang ini juga menjadi permasalahan bersama. Jadi kami sudah bahwa penetapan ini yang menetapkan adalah Kementerian LHK ya untuk penetapan harga. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian LHK untuk bagaimana kita bisa mereview kembali ya, mengkaji kembali tentang kebijakan dari apa ini yang memang mungkin juga dirasakan oleh pelaku-pelaku industri kami juga ini. Jadi saya kira itu Pak Haryo. Jadi memang ini untuk penetapan harga itu bukan menjadi kewenangan dari Kementerian Pariwisata karena ini terkait dengan Taman Nasional ya, kalau untuk BTS dan juga beberapa, saya kira beberapa taman nasional yang lain. Kemudian terkait dengan infrastruktur tadi tentang potensi budaya ya. Ya, saya kira memang kita juga mengakui bahwa 60% orang datang ke Indonesia itu karena budayanya. Dan tentu saja ini menjadi PR besar kita bersama. Jadi penataan untuk budaya ini kembali lagi bahwa Kementerian Pariwisata atau mungkin juga Dinas Pariwisata ini tidak punya kewenangan yang cukup besar untuk menata secara ini terhadap budaya-budaya, karena itu menjadi kewenangannya dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian juga dari sisi untuk saya kira memang untuk atraksi itu hampir semuanya itu tidak dimiliki oleh Kementerian Pariwisata ya, karena memang budaya ini milik asetnya di Kementerian Kebudayaan. Kemudian tapi kami juga melakukan sinergi juga dengan mereka karena memang seperti pengelolaan untuk tadi Bapak juga sampaikan terkait dengan pengelolaan yang ada di Thailand. Nah, ini yang sedang kami coba juga untuk kita kaji dan kita coba seperti Borobudur misalnya. Itu karena kalau kita melihat bahwa ini yang pengelolanya ini cukup banyak. Jadi malah banyak tapi malah tidak menjadi maju, tidak menjadi banyak pengunjungnya. Disayangkan nah, juga nggak masuk Seven Wonder deh Bu ya. Ya, nah inilah yang memang perlu dikaji bersama sehingga memang kita juga sudah menetapkan untuk 10 destinasi prioritas yang nanti misalnya Borobudur ini akan ada badan otorita Borobudur seperti itu. Nah, tentu saja ini dari sisi pengelolaannya memang harus terus ditingkatkan. Kemudian dari sisi visa, saya kira ini bebas visa. Salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan selain memang dengan duta besar kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri tentunya bagaimana kita bisa untuk mensosialisasikan tentang bebas visa ini. Tapi selain itu juga kami mensosialisasikan melalui bahan dari promosi kami. Jadi di setiap bahan promosi kami yang ada di luar negeri itu selalu di sana ada mencantumkan tentang bebas visa. Jadi saya kira itu upaya-upaya. Kita akan sapa kembali pendengar yang telah masuk. Nanti mungkin bisa dijawab setelah ini untuk pertanyaan Bapak Adi tadi ataupun juga masukan dari Bapak Adi di Boyolali. Ada Pak Eko. Selamat sore Pak Eko di Bekasi. Baik. Ya. Dua narasumber selamat sore. Selamat sore Pak Eko. Ya. Jadi gini.
tadi memang apa yang dikomongkan Pak Haryo itu tadi benar. Coba lihat ya, Singapura itu nggak punya namanya kebudayaan, dan dia tidak punya alam. Tapi jumlah turis yang masuk ke Singapura itu ada 18 juta setiap tahun. Ini bukti bahwa sebenarnya mereka itu kalau misalnya penanganannya pariwisatanya itu bagus, itu pasti mereka akan suka untuk ke negara itu. Nah, ini coba supaya lebih dibenahin lagi permasalahan yang berhubungan tadi yang apa dikatakan Pak Haryo tadi adalah infrastruktur transportasi yang dia muter ke semua tempat-tempat pariwisata kita, sehingga si turisnya itu nggak perlu pakai transportasi private untuk menuju ke sana itu yang harganya sangat mahal. Jadi mereka pakai transportasi publik seperti misalnya di Kyoto, Jepang. Itu ke pariwisata di sekitar Kyoto itu dia muter setiap 15 menit ada bis muter lagi, nanti sampai ke stasiun, terkonek semua, terintegrasi dengan transportasi publik massal gitu. Baik. Jadi ini yang coba Menteri Perhubungannya itu juga harus perhatian terhadap permasalahan itu sehingga mereka saling mendukung. Baik, Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Kami telah menangkap pertanyaan dari Bapak ataupun juga masukan dari Bapak. Mungkin ke Bapak Adi terlebih dahulu, Ibu Oneng atau Pak Kisnu, silakan. Baik, untuk Pak Adi dari Boyolali, kita ini sering kali diganggu demo. Sebenarnya ada sistem yang di negara-negara demokrasi yang sudah maju, yang namanya demo itu dilokalisasi. Jadi ada satu tempat khusus di mana orang itu boleh berdemo, boleh menyampaikan pendapat, boleh bersuara dan sebagainya. Di Inggris itu ada di depan Downing Street itu ada lapangan untuk demo. Dulu Indonesia sudah mengenal itu, tetapi sekarang ini tidak lagi dihidupkan karena zaman kerajaan itu ada yang namanya kesempatan untuk yang disebut dengan PP. PP itu berjemur di bawah matahari untuk menyampaikan pendapat kepada sang raja. Itu bahasa Jawa ya Pak? Ya. Nah, ini di hampir semua kerajaan di Indonesia itu mengenal sistem yang seperti itu. Nah, oleh karena itu barangkali perlu komitmen dari politik, dari pemegang pemerintahan dan juga pemegang kekuasaan politik itu untuk bisa mengatur yang namanya demo ini di dalam satu tempat khusus untuk supaya tidak mengganggu yang lain. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa betul seperti di Singapura itu tidak punya potensi alam, dia tidak punya kebudayaan dan sebagainya. Tetapi kemudian mereka memang bisa mengelola yang namanya pariwisata ini secara terintegrasi. Nah, oleh karena itu, seperti tadi saya sudah sampaikan, kuncinya sebenarnya di seperti Singapura, kemudian Malaysia, itu ada board yang merupakan kumpulan dari stakeholder untuk mengambil kebijakan, untuk mengintegrasikan langkah-langkah operasional, kemudian untuk bagaimana mengembangkan destinasi wisata itu dengan sesuatu kegiatan wisata yang menarik bagi wisatawan. Baik, kita break dulu sejenak dan nanti kami akan kembali lagi bersama dengan kedua narasumber kami, ada Ibu Oneng dan juga Pak Kisnu. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI. Kilas Berita. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu baru menyepakati 3 dari 15 isu krusial dalam rapat bersama dengan pemerintah, yaitu syarat pemilih, kedudukan KPU dan Panwaslu Kabupaten Kota menjadi permanen, dan kepala daerah maju dalam Pilpres harus izin Presiden. Untuk syarat pemilih tetap yang diatur dalam pasal 1 angka 34 bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Rapat Pansus akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 26 Mei karena masih banyak isu krusial yang belum disepakati. Salah satunya terkait calon presiden tunggal.
identitas keindonesiaan. Baik, kita akan menyapa untuk penelpon yang telah bergabung. Baik. Oke, nampaknya terputus untuk penelpon yang telah bergabung, bisa dihubungin kembali. Silakan bagi Anda ingin memberikan pendapat, Anda bisa langsung saja memberikan telepon ataupun menelpon kami di line telepon di 0213844545 ataupun di 0213866712. Namun sebelumnya kita jeda untuk azan maghrib untuk daerah DKI, Jakarta dan sekitarnya. Suara identitas keindonesiaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI dan langsung saja kita sapa pendengar berikutnya yang kali ini dari Jakarta. Ada Bapak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, singkat padat jelas Pak. Selamat sore Pak Bambang. Jadi begini Pak, saya melihat penanganan pariwisata di Indonesia ini belum maksimal. Kenapa Pak? Di sini untuk pariwisata misalnya sekolah-sekolah pariwisata itu di Indonesia itu adalah sekolah perhotelan. Padahal pariwisata itu tidak hanya sekolah hotel, Pak. Pariwisata itu adalah sekolah-sekolah yang harusnya semuanya yang berhubungan dengan stakeholder pariwisata. Mulai dari ya Pak, infrastruktur pariwisata. Itu ada sekolahnya, Pak. Terus marketing daripada pariwisata. Jadi bukan perhotelannya, tapi terus budaya pariwisata. Itu ada sekolahnya, Pak. Terus semuanya yang berhubungan dengan alam pariwisata pun dikelola dengan ada sekolahnya juga. Yang dimana sekarang itu sekolah pariwisata di Indonesia itu hanya perhotelan dan sekolah masak, gitu, Pak. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh Ibu dari pariwisata tadi, agar pariwisata ini benar-benar ditangani oleh orang-orang yang betul-betul profesional dan ngerti tentang pariwisata secara keseluruhan. Infrastruktur pariwisata, kalau hotel ya khusus hotel pariwisata, bukan hotel untuk bisnis. Baik, terima kasih Pak Bambang yang ada di Jakarta. Kami sudah menangkap maksud dari pertanyaan Anda. Mungkin bisa ditanggapi dengan singkat padat jelas Ibu Oneng. Oke, saya kira kami juga harus menerima apa yang menjadi masukan Bapak. Ini saya kira ini masukan yang sangat baik dari Pak Bambang ya, karena memang masih ada beberapa hal yang memang harus kita benahi secara bersama-sama, dan tentu saja dari sisi SDM ini juga menjadi PR besar kita juga ya untuk perbaikan. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu adalah lebih kepada masukan bagi kami. Dan mungkin satu lagi Pak Eko, nanti ini Pak Eko dari Bekasi, Pak. Ya, ini juga berkaitan Pak Eko dengan bagaimana cara daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat memasarkan juga. Ini karena salah satu bentuk pemasaran. Karena tadi Pak Eko bertanya adanya kalau bisa infrastruktur dalam bentuk transportasi dari tempat wisata satu ke tempat wisata lain, dan jamnya pun sudah pasti begitu. Jadi orang nggak pakai mobil pribadi yang lebih mahal begitu. Baik, terima kasih. Jadi saya kira tadi lebih kepada pertanyaan tentang budaya. Jadi kami juga sudah memberikan kesempatan kepada seluruh daerah ya untuk bagaimana membenahi tentang event-event budaya yang ada di daerah. Bahkan kami di setiap provinsi kami meminta untuk 3 event besar budaya untuk bisa kita pasarkan di mancanegara. Jadi kami sudah ada masuk di dalam kalender event kami. Nah, tentu saja untuk penataan kemudian pengemasannya tentu saja ini harus bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, dengan ekonomi kreatif. Dan terkait dengan infrastruktur untuk konektivitas, saya kira memang kita belum melakukan seperti tadi Pak Wisnu sudah sampaikan bahwa di Singapura sudah dilakukan, dan tentu saja ini kita perlu
kembali kita bicarakan bersama ya dengan Kementerian Perhubungan tentu saja untuk bagaimana kita untuk sarana pariwisata bisa terkoneksi dengan baik untuk aksesibilitas. Baik, kita akan bacakan SMS yang telah masuk, tapi tidak semua SMS yang kami akan bacakan pendengar dikarenakan waktu dan juga jumlah SMS yang cukup banyak, jadi kami memilih beberapa SMS yang telah masuk. Namun kami ucapkan terima kasih bagi Anda telah berpartisipasi di sore hari ini. Dari Bapak Rio di Solo yang mengatakan wisata sebaiknya memberdayakan masyarakat, tidak melulu dijual ke investor begitu. Terus juga ini tidak mencantumkan namanya. Bisakah destinasi pariwisata dikelola oleh daerah sendiri tanpa sentuhan pemerintah? Dan SMS berikutnya dari Bapak Ang Rosul, di mana mengatakan di sekitar tempat beliau tinggal itu ada wisata Pancuran Mas dan sudah jadi desa wisata alam, air dan juga hutan. Cuman lokasinya kurang luas. Ini bagaimana cara menatanya begitu. Dan yang terakhir di Toraja khususnya di Lolai, negeri di atas awan, jalannya rusak parah sebab seharusnya Pemkab tanggap sebab lokasi tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Bapak Ucok di Makassar. Saya meminta tanggapan dari Ibu Oneng ataupun juga mungkin Pak Kisnu untuk beberapa SMS tadi yang telah masuk, dan ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai closing statement. Silakan. Baik, mungkin saya akan menjawab dari Pak Rio di Solo. Jadi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Tadi saya kira pemerintah juga sudah berjalan dengan bagaimana pengembangan untuk desa wisata. Jadi desa wisata ini konsepnya adalah bagaimana lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Karena konsep desa wisata ini bagaimana masyarakat itu bisa menjadi owner. Apalagi sekarang kami bekerja sama dengan Kementerian Desa. Salah satunya adalah untuk pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk pengelolaannya bisa melalui BUMDes, badan usaha milik desa, yang memang itu dikelola secara profesional oleh direktur biasanya ya, lebih ke direktur untuk BUMDesnya. Jadi saya kira betul sekali bahwa masyarakat ini juga harus menjadi pelaku, harus menjadi pemilik ya. Jadi tidak hanya sebagai objek, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi subjek. Saya kira itu. Oleh karena itu program-program kami juga terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat, kemudian bagaimana menyiapkan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik seperti itu. Nah, mungkin sebagai closing statement kami bahwa dalam rangka kebangkitan nasional tahun 2009 yang ke 109 tahun 2017, kebangkitan pariwisata menyasar pada 3 hal. Pertama, bahwa pariwisata ini menjadi core ekonomi bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menuju digital tourism terbaik dunia. Yang ketiga tadi sudah saya sampaikan adalah bangkit menuju homestay desa wisata terbaik dan terbanyak dunia. Dan yang terakhir kami juga ingin menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata sangat juga dipengaruhi atau peran dari pemerintah daerahnya. Di sini adalah pimpinannya, karena memang harus dikeroyok oleh semuanya. Jadi kalau pimpinannya sudah komitmen, saya yakin itu bisa berjalan. Baik, Bu Oneng. Terima kasih karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, dan terima kasih juga Pak Kisnu karena waktu kita sudah sangat mepet sekali, sudah hampir jam 6. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang kembali sedikit kalau mungkin. Baik, silakan. Baik. Bagi kami bahwa pariwisata itu harusnya masyarakat mulai bangkit, karena peran pemerintah di dalam dunia pariwisata ini ke depan harusnya lebih kecil daripada peran yang dilakukan oleh swasta, oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus mulai bangkit, kemudian didukung oleh pendanaan yang dilakukan oleh perbankan untuk bisa mengembangkan yang namanya pariwisata.
Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kisnu untuk waktunya, juga Ibu Oneng untuk waktunya. Dan demikian pendengar, untuk perbincangan kami di sore hari ini, Dialog Pro 3 bersama Direktorat Kemitraan Komunikasi Kemkominfo. Ada Ibu Oneng Setiaharini MM, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata, beserta dengan Bapak Kisnu Haryo Kartiko, tenaga profesional bidang politik dan organisasi Lemhanas, dengan topik peningkatan sektor pariwisata mendukung kebangkitan nasional. Suara Identitas Keindonesiaan.